Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman dan para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia, dan kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Demikian pula sunnah-sunnah yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya di bulan yang mulia ini, meskipun dalam keadaan yang memang beda dibandingkan dengan Ramadan yang sebelumnya. Falillahil hamdu awalan wa akhiran, maka hanya milik Allah segala pujian yang pertama sampai yang terakhir. Pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi Bayan Sabilis Salaf. Ya, Idah al-Mahajjah, yaitu penjelasan tentang jalan thariq ya para salaf, yang ditulis oleh Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab tentang at-ta'rif bis sunnati wa ahliha, tentang pengenalan kepada sunnah ya, dan siapakah mereka ahlus sunnah itu, yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah sebagai penjelasan bagi Al-Quranul Karim. Maka tidak bisa seorang mengatakan, aku berusaha memahami Al-Quran ya, dengan sendirinya, tanpa harus berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jawabannya tidak. Karena Allah mengutus Rasulullah SAW adalah untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Menjelaskan Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quranul Karim untuk menjelaskan kepada Nabi SAW, untuk beliau jelaskan kepada manusia. Ya. Tentang apa Al-Quranul Karim itu. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, atau yang terakhir, tentang golongan ingkarus sunnah. Yang mereka hanya berpegang pada Al-Quranul Karim dan tidak mau berpegang pada sunnah Nabi SAW. Lalu bangkitlah para ulama, ya, ulama-ulama sunnah, untuk membantah mereka, menyanggah mereka. Karena tidak mungkin dan tidak bisa dibayangkan sunnah dipisahkan dari Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan salat, ya. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan Allah perintahkan untuk berzakat, salat dan zakat. Ini sebagai contoh. Kemudian kita mengetahui jumlah rakaat setiap salat yang 5 waktu itu, yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Wa hafidhu ala salawat, hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Jagalah kalian, peliharalah kalian akan salat-salat itu. Ini salat 5 waktu dan salat asar. Dari mana kita mengetahui jumlah rakaat itu dan waktu-waktunya? Ya. Tata caranya, Allah perintahkan kepada kita untuk sujud pada Allah. Usjudu lillahi. Ya, rukulah kepada Allah. Bagaimana caranya? Semua diatur oleh sunnah Nabi SAW. Seandainya ada orang ingin mencari jumlah rakaat subuh, bahwa rakaatnya ada 2 rakaat, akan mencari di Al-Quranul Karim, dia tidak akan menjumpainya. Salat zuhur 4 rakaat tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim.
Salat asar, maghrib, isya dan seterusnya. Tidak disebutkan. Kemudian di Al-Quranul Karim Allah menyebutkan tentang waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang-orang beriman dan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Siapa yang menjelaskan tentang hal tersebut? Waktu-waktu itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dengan sunnahnya. Maka tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang berpegang teguh kepada kedua pusaka ini, kedua peninggalan Nabi SAW ini, dengan pemahaman yang benar, dan pemahaman yang sesuai dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Karena mereka yang hidup di tengah-tengah Nabi SAW ketika turunnya Al-Quranul Karim, mereka mengetahui sebab-sebabnya, mereka yang mengetahui apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, apa sebab Nabi SAW mengucapkan hadis itu, semua mereka mengetahuinya. Makanya pemahaman mereka adalah standar. Pemahaman mereka adalah standar untuk mengukur pemahaman ya bagi yang lainnya terhadap Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam. Ya. Khawarij, Rafidhah, Murji'ah, ya, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Salah satu sebab utama munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang itu karena mereka memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah dengan kepala-kepala mereka. Memahami Quran dan Sunnah sesuai dengan selera mereka. Tidak merujuk kepada apa yang dipahami oleh para sahabat dahulu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Karena memang hati yang telah menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka dari jalan yang benar. Dari jalan yang benar. Kembali kepada hati. Kalau hati kita ingin lurus, betul-betul ingin kebenaran, maka Allah akan membimbing kita. Allah akan mengarahkan kita kepada yang hak. Kalau niatnya benar, hatinya benar, Allah yang akan membimbing seorang hamba. Tetapi kalau hati ini sudah berniat untuk menyimpang dari jalan yang benar, hati ini sudah rusak oleh penyimpangan dan hawa nafsu, maka sulit seorang menerima kebenaran. Sulit. Oleh karena itu Allah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala ada penyimpangan pada mereka dan mereka memang tidak mau kembali kepada yang hak, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Ya. Jadi zaighul qulub adalah permulaan dari penyimpangan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu seorang mukmin selalu minta kepada Allah Ta'ala agar hatinya istiqamah. Dengan istiqamahnya hati akan istiqamah lisannya. Dengan istiqamahnya hati akan istiqamah amal perbuatannya. Ya. Akan istiqamah amal perbuatannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan Sunnah, ada pegangan yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memberikan jaminan seorang tidak akan tersesat ketika dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentu sesuai dengan standar pemahaman yang benar. Mengapa demikian? Karena hadis Nabi SAW mengatakan ketika ditanya tentang 73 golongan, yang mana 72 golongan yang terpecah belah dalam umat ini, itu 72 di neraka, yang satu yang selamat. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, al-jamaah. Kemudian beliau menafsirkan tentang jamaah ini adalah siapa? Yaitu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang menjadi peganganku, pijakanku pada hari ini dan para sahabatku. Itu yang hak dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya, ibadahnya, ya, muamalahnya, akhlaknya, suluknya, caranya, semua. Ya. Harus dengan pemahaman yang benar, yang standarnya ada dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka
yaitu para salaf. Jadi intinya bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipisahkan. Dan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah agar kita tidak tersesat, yaitu harus dengan mengikuti pemahaman yang hak, pemahaman para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian kata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa qala qiwamus sunnati Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Beliau seorang ulama besar, namanya adalah Ismail bin Muhammad ibn al-Fadl At-Taimi Al-Asbahani. Ya, dari Al-Asbahan. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, hujjah dalam menjelaskan tentang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qiwamus sunnati Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani rahimahullah taala. Kata beliau, qala ahlul lughah, para ulama bahasa berkata, as-sunnatu as-siratu wat tariqah. Makna sunnah secara bahasa as-sirah, ya, perjalanan, ya, hidup atau suatu perjalanan dan satu cara, satu jalan, tariqah. Faqauluhum, maka ketika mereka mengatakan fulanun ala sunnati wa min ahli sunnati, bahwa fulan dia berada di atas sunnah, fulan dia termasuk golongan ahlu sunnah, artinya ketika kita mensifati seseorang atau mengatakan seorang fulanun ala sunnah atau fulanun min ahli sunnah, artinya huwa muwafiqun litanzil, bahwa orang ini sejalan dengan at-tanzil dan Al-Quranul Karim. Dia mengikuti Al-Quranul Karim. Wal athar fil fi'li wal qaul, dan dia mengikuti athar. Athar yaitu apa yang diterima dari Nabi SAW, dari para sahabat, ya. Dia mengikuti itu dalam al-fi'il, perbuatannya, dan di dalam al-qaul, dalam perkataan. Wali anna sunnata la takunu ma'a mukhalafatillahi wa mukhalafati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi pula yang perlu kita ketahui bahwasanya sunnah itu tidak mungkin. Tidak mungkin seorang dikatakan berada di atas sunnah kalau dia menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berkoar-koar, berteriak di setiap majelis, aku adalah ahlus sunnah, ya, kami adalah ahlus sunnah, ya. Tapi kalau ketika dia menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, menyimpang dari apa yang Allah perintahkan dan dari apa yang Allah melarangnya, menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya, dan dilarang oleh Rasulnya, maka dia bukan ahlus sunnah. Karena sunnah itu, seorang dikatakan ahlus sunnah, ay muwafiqun litanzil wal athar. Ketika dia sejalan, dia menyesuaikan dirinya dengan Al-Quranul Karim, yaitu at-tanzil, yaitu Al-Quran, dan al-athar, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam perbuatannya maupun dalam perkataannya. Ya. Makanya pengakuan seorang bahwa dia adalah ahli sunnah tidak gampang, tidak mudah. Ya. Kita melihat diri kita, perbuatan kita, sesuai atau tidak. Kemudian al-musannif wal muallif menukil perkataan al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang makna sunnah. Kata beliau, wa qala Ibn Rajabin, al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, was-sunnatu hiya at-tariqul masluk. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Ya. Fayashmalu dhalika at-tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rashiduna min al-i'tiqadati wal a'mali wal aqwali. Kata beliau, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, sunnah itu adalah at-tariqul masluk, jalan yang ditempuh.
Ya. Jalan yang ditempuh. Ditempuh oleh siapa? Makanya kata beliau fayashmalu, termasuk dari kata sunnah ini atau jalan yang ditempuh tersebut ini mencakup at-tamassuk, yaitu berpegang teguh bima kana alaihi huwa, berpegang teguh kepada apa yang menjadi pegangan beliau sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhur rasyidun, dan para khalifah ar-rasyidun, ya, yang mencakup apa? Minal i'tiqadat. Baik itu yang berkaitan dengan i'tiqadat, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan akidah. Wal a'mal, ataupun perbuatan-perbuatan. Wal aqwal, atau perkataan-perkataan, mencakup juga perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Wa hadhihi hiya sunnatul kamilatu. Nah, inilah namanya sunnah secara sempurna. Sunnah yang sempurna itu mengikuti Nabi SAW dan para khulafaur rasyidun dalam semua aspek kehidupan. Berkaitan dengan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan kepada Allah dan hal-hal yang wajib kita imani. Harus kita imani apa yang diimani oleh Rasulullah SAW, apa yang diimani oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya. Itu baru dikatakan orang ini di atas sunnah dalam akidahnya. Wal a'mal, demikian pula perbuatan-perbuatan, amalan-amalan ibadah yang kita diperintahkan harus kita jadikan Nabi SAW sebagai contoh. Ada asarnya, ada dasarnya, ada sumbernya dari Nabi SAW atau dari para sahabat beliau, khulafaur rasyidun, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali dan yang lainnya. Ada asarnya, ada dasarnya. Al-a'mal, dalam perbuatan, baik itu ibadah, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dalam kehidupan kita. Ya, wal aqwal, dalam perkataan-perkataan, dalam ucapan-ucapan, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah. Ya. Harus ada sumbernya, ada landasannya, ada dasarnya. Ya. Ini namanya seorang mengikuti sunnah, dia menempuh jalan yang sudah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dia beramal dengan landasan. Bukan beramal semaunya, mengikuti perasaannya. Atau mengikuti hawa nafsunya. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya dilakukan. Tidak. Kalla wa hasya. Itu bukan ahli sunnah namanya. Ya. Kalau seorang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti perasaannya, ya, mengikuti bisikan dirinya, tidak. Nah, ini sunnah yang mencakup semuanya dan dia merupakan sunnah yang sempurna. Wa hadhihi sunnatul kamilatu. Wa lihadza kana as-salafu qadiman. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, wa lihadza, oleh karena itu kana as-salafu qadiman, bahwa para salaf dahulu, yakni pendahulu kita yang saleh dari kalangan salaf, kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, la yutliquna isma sunnati illa ala ma yashmulu dhalika kulluh. Ya, ma yashmulu dhalika kullahu. Oleh karena itu, para salaf dahulu la yutliquna isma sunnati. Mereka tidak dengan gampang, tidak dengan mudah mengitlakkan, ya, istilah sunnah, mengatakan secara mutlak istilah sunnah, kecuali yang mencakup seluruhnya. Akidah, ibadah, akhlak, suluk, muamalah, ya, mencakup amal dan akwal.
waruwiya makna dhalika anil Hasani wal Auza'i wal Fudaili ibni Iyad. Dan makna ini diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, seorang zahid rahimahullah ta'ala. Wal Auza'i, al-Imam Al-Auza'i, Al-Fudail bin Iyad, wa kathirin minal ulama'il mutaakhirin. Dan diriwayatkan dari banyak para ulama-ulama yang datang kemudian. Yakhussu ismus sunnati bima yata'allaqu bil i'tiqad. Yang mana ulama terakhir mereka mengkhususkan nama sunnah ini, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan i'tiqad. Ya. Li'annaha asluddin, karena i'tiqad atau sunnah ini merupakan, yakni sunnah yang kaitannya dengan keyakinan, ini adalah asluddin. Ya. Maka dari itu kita jumpai para ulama-ulama salaf dahulu menulis kitab yang berkaitan dengan akidah salaf. Itu nama kitab sunnah. Ya. Kitab As-Sunnah. Kitab As-Sunnah lil Khallal. Kitab As-Sunnah li Abdullah bin Mubarak. Dan yang lainnya. Ya. Mereka menyebutkan nama As-Sunnah. Nah, di sini sunnah bukan diartikan dengan pemahaman atau pengertian yang diberikan oleh para ulama fikih. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. As-Sunnah satu kesatuan dalam menjalankan agama Allah ini. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau. Ya, baik itu akidah, baik itu ibadah, ataupun akhlak, suluk, muamalah, dan yang lainnya. Ya. Ini makna sudah jadi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah, suluk, akhlak, muamalah. Kemudian kata beliau, wal mukhalifu fiha ala khatarin azim. Dan orang yang menyelisihi akidah sunnah ini, menyelisihi akidahnya para sahabat, ya, akidah yang orang-orang mengikuti mereka dengan baik, menyelisihi ibadah mereka, menyelisihi suluk mereka, dan yang lainnya, maka ini ala khatarin azim. Mereka berada pada khatarin azim. Orang yang menyimpang dari jalannya para salaf, dia berada di keadaan yang amat berbahaya. Ya. Jangan gampangkan, jangan ringankan. Ya, bahaya. Menyelisih jalannya mereka. Maka dari itu sering saya katakan, apabila seorang ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana dicantumkan dalam surat Al-Taubah yang pernah kita bahas sebelumnya. Surat Al-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi mengikuti jalannya sahabat itu bukan karangan ustadz, bukan diada-adakan oleh para asatidz, tidak. Ini perintah Allah. Allah menyuruh kita mengikuti mereka. Kalau ingin selamat, kalau ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan mengikuti mereka. Jadi apabila ada orang bertanya, apa landasannya Ustaz? Kita kok harus mengikuti para jalannya para salafus soleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu dasarnya. Salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah itu, ayat yang ke-100. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa, ya. Dalam surat An-Nisa, ancaman bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan mereka. Ya. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa, ya,
Allah Azza wa Jalla berfirman, bagi mereka yang menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. Ya, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukminin. Siapa yang dimaksud orang mukminin di sini? Pertama kali yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Apa ancamannya? Orang yang dia menentang Rasul setelah jelas bagi kebenaran baginya, dan dia mengikuti jalan bukannya jalan orang-orang beriman, bukan jalan para sahabat. Ya, nuwallihi ma tawalla. Ya, wa yattabi ghair sabil mu'minin, nuwallihi ma tawalla. Niscaya kami akan biarkan dia leluasa dalam kesesatannya. Itu di dunia. Dibiarkan dia leluasa dalam kesesatannya, dalam penyimpangannya dari jalannya mereka, para kaum mukminin, para sahabat. Itu di dunia. Kemudian bagaimana di akhirat? Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Kapan itu? Di akhirat. Kalau dia tidak bertobat. Kalau dia tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Wa nuslihi jahannam. Maka dia akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah memuji kaum mukminin dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Itu para sahabat pertama kali turunnya ayat itu kepada mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik, ya, yang dimunculkan, ya, dikeluarkan kepada seluruh manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Apakah yang ma'ruf? Sesuatu yang ma'ruf, yang baik, yang terbaik adalah apa? Tauhid. Memerintahkan kepada tauhid dan semua kebaikan-kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Dan kemungkaran terbesar adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini misi yang dibawa oleh para sahabat. Menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Mereka mengerjakan itu semuanya karena iman mereka pada Allah Ta'ala. Ya. Nah ini, ayat-ayat ini semua menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan karangan para asatid, para ustadz, para ulama, tidak. Allah memerintahkan kita mengikuti mereka. Jalannya mereka, cara beragamanya mereka. Dalam memahami agama Allah. Ya. Agar sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya. Kemudian kata al-muallif. Wa qala Ibnu Hazmin, al-Imam Ibnu Hazm al-Andalusi, seorang ulama dari Andalusia, rahimahullah, beliau berkata, wa ahlu sunnatil ladzina nadhkuruhum ahlul haq. Dan ahlu sunnah yang kami sebutkan, kata beliau, mereka itulah ahlul haq, yang berada di atas kebenaran. Mereka lah ahlul haq, orang-orang yang betul-betul berada di dalam kebenaran. Wa man adahum fa ahlul bid'ati, dan yang selain mereka, selain ahlu sunnah, mereka adalah ahlul bid'ah, yang telah mengadakan jalan-jalan yang baru, akidah-akidah yang baru, yang tidak diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Ya, termasuk dalam hal ini adalah akidah-akidah yang diambil dari para filosof Yunani. Ya,
Kemudian muncullah istilah-istilah yang mereka buat. Mereka benturkan ayat Al-Quran dengan akal-akal mereka. Lalu mereka membuat bid'ah baru dalam akidah. Sehingga mereka menyesatkan umat dari jalan Allah dan Rasulnya. Dari jalannya kaum mukminin, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Itu selain ahlu sunnah. Dan siapa mereka ahlu sunnah itu? Fa'innahumus sahabatu radhiyallahu anhum. Ahlu sunnah itu adalah mereka, para sahabat. Semoga ridho Allah atas mereka. Wa kullu man salaka nahjahum. Dan setiap orang yang menempuh jalan mereka. Min khiyarit tabi'ina rahmatullahi alaihim. Dari golongan orang-orang tabi'in yang terbaik. Semoga rahmat Allah atas mereka. Thumma ashabul hadith. Kemudian termasuk ahlu sunnah. Yaitu mereka para ulama-ulama hadith. Ashabul hadith. Wa man ittaba'ahum minal fuqaha'i. Dan yang mengikuti mereka dari golongan orang-orang para fuqaha, ulama-ulama fikih, jilan fajilan ila yaumina hadza. Dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai hari ini. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, au man iqtada bihim minal awam, atau yang termasuk ahlus sunnah adalah mereka orang-orang awam yang mereka mengikuti para sahabat, para tabi'in, ya, fi syarqil ardi wa gharbiha, bagi yang ada di timur maupun di barat bumi ini. Rahmatullah alaihim, semoga rahmat Allah atas mereka. Ini perkataan siapa? Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Beliau menyebutkan siapa ahlu sunnah itu. Wa ahlus sunnah alladzina nadhkuruhum ahlul haq. Yaitu mereka orang-orang yang kami katakan mereka adalah ahlul haq. Ahlus sunnah ahlul haq. Yang ketika manusia menempuh jalan yang lain, mereka tetap menempuh jalannya sunnah Nabi SAW. Jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di saat munculnya kelompok-kelompok atau benih-benih kelompok itu menyimpang dari jalannya para sahabat, ya, mereka tetap berpegang pada jalannya sahabat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sampai beliau diazab, disiksa, karena ada muncul perkataan bid'ah, ya, di zaman Al-Ma'mun, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran ciptaan Allah. Imam Ahmad mempertahankan akidahnya dan keyakinannya bahwa Al-Quranul Karim kalamullah. Al-Quranul Karim adalah kalam Allah. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa itu adalah kalam Allah. Hatta yasma'u kalam Allah. Sampai mereka mendengar kalam Allah. Kalam Allah itu sifat dari sifat Allah. Dan dia bukan makhluk. Itu contoh. Ketika mereka munculnya, ya, bid'ah dalam akidah tentang Quran ini, maka ada ulama-ulama kaum muslimin yang mereka mempertahankan tentang sunnah ini, akidah yang diajarkan oleh ajaran Rasulullah SAW, yang diikuti oleh para sahabat. Ya, itu contoh, salah satu contoh adalah yaitu apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau dipukuli, dicambuk, ya, dibelenggu di asrama. Al-Imam Al-Buwaiti rahimahullah di Mesir juga demikian. Ya, beliau adalah salah satu murid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dipenjarakan, dibelenggu karena tetap mempertahankan tentang akidahnya. Ya. Dari akidah yang menyimpang yang muncul ketika itu. Termasuk dalam hal ini adalah fitnah itu tentang ucapan bahwa al-qaul bi khalqil Quran. Munculnya perkataan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah. Padahal Al-Quran kalamullah. Ya. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlus sunnah ahlul haq. Wa man adahumah fahlul bid'ah. Selain mereka yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti sunnah Nabi sallam, yang mana ketika itu muncul kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Mu'tazilah, Murji'ah,
Khawarij, kemudian Rafidhah, dan yang lainnya. Mereka semua menyimpang dari jalannya sunnah Nabi SAW. Ya. Dalam pemahaman-pemahaman agama ini. Sehingga mereka mengadakan hal-hal yang baru dalam agama ini. Yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat dahulu. Ya. Tidak pernah dikenal oleh para sahabat dahulu. Maka selain ahlus sunnah adalah ahlul bid'ah. Dan ahlus sunnah yang dimaksud kata Imam Ibn Hazm, yaitu para sahabat dan orang-orang yang menempuh jalan mereka dari golongan tabi'in, dari ulama-ulama hadis, dari ulama-ulama fiqih yang mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, satu generasi berikutnya, dan juga dari kaum awam. Ya. Jadi kaum awam yang mereka menerima agama Allah dengan lapang dada. Mereka beriman apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengimaninya. Mereka beriman pada apa yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengimaninya. Dan apa adanya. Ya, mereka tidak mengotak-atik agama Allah ini. Ya. Maka mereka termasuk ahlus sunnah. Yaitu orang-orang awam. Yang di timur maupun yang di barat. Rahmatullah alal jami'. Semoga Allah merahmati semuanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman dan para pendengar suara Al-Iman. Di dalam pembahasan ini disebutkan fihi masail. Ada hal-hal penting yang kita ambil dari pembahasan tentang at-ta'rif bis sunnah. Ya. Al-mas'alatul ula yang pertama, anna sunnata hiya tariqun nabi sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal fi'il. Sunnah itu adalah jalannya Nabi SAW. Baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, itu sunnah. Ya, dan para ulama membagi sunnah ada 3. Ini perlu kami ingatkan juga. Ada sunnah qauliyah. Yaitu berupa ucapan-ucapan Nabi SAW. Ada sunnah fi'liyah. Berupa perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Ada sunnah takririyah. Hal-hal yang menjadi penetapan beliau. Beliau melihat para sahabat melakukan sesuatu dan beliau mendiamkan. Beliau tidak menegur. Artinya beliau merelakan apa yang mereka lakukan. Ini namanya sunnah takririyah. Ya, ada 3 macam sunnah. Qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Jadi sunnah jalannya Nabi SAW. Kemudian yang kedua, tsaniyah, anna amal as-sahabati dakhilun fi makna sunnah. Bahwa amal para sahabat itu masuk di dalam makna sunnah. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun yang datang sesudah aku. Oleh karena itu amalan para sahabat terutama yaitu para khulafa ar-rasyidun adalah bagian dari sunnah. Ya. Bagian dari sunnah. Oleh karena itu kalau ada orang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq berbuat bid'ah. Apa bid'ahnya yang dibuat oleh Abu Bakar Siddiq? Beliau mengumpulkan Al-Quran. Ya, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang tidak punya dalil. Ya. Maka kita katakan tidak. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq itu sunnah Abu Bakar Siddiq. Yang kita diperintahkan mengikutinya. Ketika beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Ya sunnah beliau, sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya. Tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena ini termasuk yang diperintahkan untuk berpegang teguh kepadanya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah, gigitlah dengan gerahang-gerahang kalian. Gigitlah dengan kuat. Termasuk sunnah mereka para al-khulafa ar-rasyidun. Oleh karena itu sunnah mereka para khulafa ar-rasyidun tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya. Tapi itu sunnah mereka. Para khulafa ar-rasyidun. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau mengumpulkan. Ya, atau menjadikan satu imam. Memimpin sholat tarawih. Di zaman beliau. Ini sunnahnya beliau. Adapun perkataan beliau nikmatul bid'ah hadhihi. Ini ada bid'ah yang terbaik itu secara bahasa saja. Tapi ini satu sunnah yang beliau lakukan.
Ya, maka mengikuti beliau adalah mengikuti sunnah beliau radhiyallahu an. Ya. Karena ada sebagian orang menjadikan dalil tentang bid'ah hasanah dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, nikmatul bid'ah hadhihi. Ya, maka terbantah bahwa pertama sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan perbuatan beliau selama 3 malam. Pada malam keempat beliau tidak muncul. Karena khawatir kalau diwajibkan pada kaum muslimin. Dan beliau tidak mau memberatkan pada umat beliau. Yang kedua dan ucapan beliau. Beliau mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan. Ya, karena apa? Iman kepada Allah. Mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala atau mengharapkan apa yang dijanjikan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Niscaya akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Jadi perbuatan beliau, ucapan beliau. Sunnah beliau SAW. Hanya saja di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, ketika beliau menjadi khalifah, mengganti Nabi SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu para sahabat dahulu mengadakan sholat di bulan Ramadan itu berkelompok-kelompok di satu masjid yang sama, di Masjid Nabawi. Ada satu imam dengan beberapa orang makmum di belakangnya. Satu imam lagi dan beberapa orang di belakangnya dan seterusnya. Ini berjalan semasa zamannya Al-Khalifatul Rashid As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, wafat, karena beliau membiarkan para sahabat yang sholat dengan masih ada satu imam dengan beberapa makmum selama 2 tahun perjalanan masa khilafah beliau biarkan. Nah, di zaman Umar bin Khattab, beliau melihat yakni sholat yang terbagi-bagi itu ada beberapa imam dengan jamaah-jamaah masing-masing. Maka beliau kemudian mengatakan seandainya mereka dikumpulkan menjadi satu imam. Semua sholat berjamaah tapi imamnya hanya satu. Kemudian beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab dalam satu riwayat Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam ketika itu. Ya. Maka ini sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena memang sudah ada sholat tarawih itu. Bukan tidak ada. Atau qiyam Ramadan, sholat di malam hari bulan Ramadan yang dikenal oleh umat pada saat ini dengan sholat tarawih. Jadi anna amal as-sahaba dakhilun fi makna sunnah. Amal para sahabat itu masuk bagian dari sunnah. Kemudian al-mas'alatu ats-tsalitsah yang ketiga, anna ahlus sunnati humul muqtafuna al-athar. Humul muqtafuna li atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi usuluddin wa furu'ihi. Yang namanya ahlus sunnah itu adalah al-muqtafuna li atharin Nabi. Orang-orang yang mengikuti atharnya, meniti jalannya Nabi SAW dan para sahabat beliau. Fi usuluddin wa furu'ihi. Baik dalam masalah-masalah pokok, masalah-masalah yang prinsip dalam agama ini menjadi usul landasan-landasan agama, wa furu'ihi, ataupun dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan yang cabang-cabang dari agama ini. Selama bersumber dari Nabi SAW, ya, maka ini adalah bagian dari, ini adalah sunnah. Kemudian ar-rabi'ah, ya, yang keempat, al-masalatul rabi'ah, irtibat al-Qur'ani bis sunnati was sunnati bil Qur'an. Yaitu keterkaitan antara Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mungkin dipisahkan antara Al-Quran dan sunnah. Ya. Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat pada Rasulnya. Rasulullah pun demikian menyuruh kita taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Ya. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Al-Iman, para pendengar radio Al-Iman rahimakumullah. Ya, maka
Ini adalah landasan-landasan dalam memahami agama Allah ini. Ya. Kalau kita ingin selamat, mari kita ikuti tuntunan sunnah Nabi SAW. Ya, agama ini seutuhnya. Ya. Baik yang usul ataupun yang furu. Baik yang masalah-masalah prinsip, masalah akidah, ya, masalah ibadah yang prinsip, atau masalah furu'iyah, hal-hal yang di sana ada, ya, bagian-bagian cabang-cabang yang kadang-kadang juga di sana ada terdapat perbedaan di kalangan ulama, dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya, ada perbedaan-perbedaan pendapat para ulama dalam masalah-masalah fikih, furu'iyah, ini hal yang tidak bisa dipungkiri. Maka seorang melaksanakannya atau mengambil dari pendapat itu mana yang paling kuat dasarnya, ya, paling mantap dalam dirinya. Setelah dia membaca, dia bertanya, ya maka dia mengambil yang paling kuat. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, serta istiqamah di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga Allah hiasi diri kita dengan hiasan akhlak yang mulia, dengan hiasan akidah yang benar, dengan hiasan amal-amal, perkataan dan perbuatan, ya, yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita diberikan hal itu, maka adalah satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan itu tidak bisa kecuali dengan kita selalu dan terus membaca, kemudian kita berupaya untuk mempraktekkan apa yang kita baca dari agama Allah ini, dari hadis-hadis Nabi SAW atau dari Al-Quranul Karim, kita terapkan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian insya Allah Ta'ala, ya, maka akan terbentuk dalam diri kita, ya, yaitu perangai dari agama Allah ini, baik zahiran ataupun batinan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dalam dada kita, dalam hati kita. Karena Allah mengetahui semua apa yang ada dalam diri kita ini. Perbuatan kita, perkataan kita, niat-niat kita, apa yang terlintas dalam benak kita, dalam pikiran kita, semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita selalu minta bimbingan kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan kepadanya dari penyimpangan, ya, dari kesesatan, dari pemahaman-pemahaman yang salah dan keliru, dan agar kita mati di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW. Demikian yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.